orang Indonesia yang bisa disebut radikal adalah orang yang percaya Pancasila kalau gitu. Karena dia harus balik kerutnya. Ya, bisa disebut seperti itu kan? Bisa. Yang dia cari selama ini orang tiap hari kerja dimaki-maki, disuruh-suruh dan lain-lain. Begitu dia pakai baju putih, yang bosnya tadi melihat takut. Makanya banyak orang yang udah lama keluar penjara pengen balik lagi ke penjara. Iya. Siapa yang nabung toto udah mati COVID? Oke, kembali lagi. Dari 2 episode minggu lalu dan sebelumnya kita udah membahas banyak hal, mulai dari serial killer di Dark Edition, terus kemudian apa sih fungsi agama buat manusia. Nah, kali ini untuk segmen terakhir dengan Mas Bimo, ahli psikologi yang belum sembuh, kita mau bahas soal fanatisme dan radikalisme ya. Mungkin pertanyaan ini bisa dari Julius buat bertanya ke Mas Bimo, apa sih, kenapa mungkin lo terganggu dengan fanatisme atau satu radikalisme tertentu? Kalau dari gue gini sih Bang, sebenarnya yang gue penasaran tuh apa sih yang membedakan fanatisme dan radikalisme, definisinya tuh seperti apa dan kenapa itu bisa terjadi tuh? Simpelnya gimana sih Bang penjelasannya? Gak tahu ya, kalau dari kacamata fanatisme sama radikalisme, mungkin lu bertanya ke orang yang salah gitu ya, karena itu lebih ke fenomena sosiologi bukan fenomena psikologi gitu. Karena kalau misalnya dari fenomena psikologi, pada prinsipnya itu adalah manusia itu punya kebutuhan untuk relate sama orang lain, atau dia yang memaksa orang lain harus relate sama dia. Kembali ke episode-episode sebelumnya. Betul kan. Jadi itu dasarnya itu dulu. Nah, ketika lu mau relate sama orang, ketika lu butuh banget untuk relate sama orang, maka lu akan nurut sama orang apapun itu, termasuk harus ritual-ritual yang sangat ketat yang harus lu lakuin, lu nurut gitu kan. Tapi apakah lu nurut dengan ikhlas dan pasrah? Belum tentu. Ada hubungan timbal balik kan. Pengen dianggap bagus, pengen diakui dan seterusnya gitu kan. Nah, itu yang membuat orang ketika itu dijawab, dia akan fanatik. Dia akan enjoy di situasi itu gitu. Karena terbalas kan kebutuhannya, hubungannya kan. Saya ngelakuin ini, kamu ngelakuin itu. Saya ngelakuin ini, saya dapat kepastian ini. Jadi itu suatu menjawab kebutuhan. Jadi itu sebuah relasi interpersonal yang terbangun gitu. Nah, tapi kalau radikalisme terus habis itu yang satu lagi, fanatisme terus yang satu lagi radikalisme. Nah, yang definisi radikal tuh apa gitu? Apa yang dimaksud radikal? Apakah radikal itu misalnya ya kembali sesuai akarnya, itu kita anggap sebagai radikal, gitu kan? Jadi kayak misalnya Legend of Gilgamesh. Legend of Gilgamesh itu kan lagi-lagi ya seorang hero yang dapat kekuatan suci untuk bisa pergi ke tempat dewa dan seterusnya gitu. Oke, kalau misalnya kita radikal gitu ya, kita kembali ke tradisi Gilgamesh gitu, maka kita harusnya kita nggak boleh nih ngobrol begini. Dalam tradisi Gilgamesh itu kalau mau ngobrol kepada massa tuh harus di lapangan, harus ada mimbar dan harus ada orang berduyun-duyun. Kamera kayak begini nggak boleh. Kan kembali ke akarnya, ya kan, radikal gitu. Nah, jadi media menyampaikan pesan kayak begini nggak boleh, gitu. Nah, jadi apakah definisi radikal itu seperti itu gitu, kembali ke akarnya gitu? Enggak, mungkin yang Julius pertanyakan adalah karena ini Bang, sebutan radikal pun sudah mulai berubah kan? Iya, jadi definisi radikal itu kalau orang yang nggak tahu atau tidak mempelajari satu definisi tentang fanatisme dan radikalisme, lebih pasti pada saat orang ngomongin fanatisme dan radikalisme, pertanyaan gue gini Jul, kalau lo ada orang ngebom terus itu teroris, lo bisa memvisualisasikan itu seorang teroris, bisa kan? Jenggotnya panjang misalnya, dia pakai baju putih gitu, itu kan teroris. Jadi akhirnya memang benar kata dia, bergeser Bim, definisi radikalisme. Mungkin yang dia maksud radikalisme itu adalah kenapa dengan satu stimulus agama atau satu stimulus keyakinan, karena mereka seseorang itu, bahas dari sisi psikologinya seseorang itu, karena dia mendapatkan stimulus dari agama, dari agennya, manusianya. Kemudian dia bisa melakukan sesuatu tindakan yang menurut dia itu tindakan suci, padahal sesuai dengan norma itu sebenarnya suatu kejahatan gitu loh. Gue setuju Bang dengan statement itu. Nah, makanya menurut gue
kayaknya orang yang melakukan hal seperti itu nggak cocok disebut radikalisme. Radikal, orang itu nggak cocok disebut radikal, karena penjelasan dari Bang Bimo pun radikal kan seperti itu sebenarnya. Iya, itu lebih ke teroris sebenarnya. Iya. Tapi kenapa itu disebut radikal? Padahal apakah itu core-nya? Atau karena yang tadi Bimo jelasin, jadinya itu berbuah kepada satu tindakan-tindakan itu. Balik lagi karena memaksakan radikalisme tadi. Iya, radikalisme kan kalau gue cuma nganggitnya kembali ke akar ya gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau gue radikal, gue misalnya ilmuwan, gue psikolog gitu ya, gue ilmuwan, gue radikal nih, gue nggak boleh nih pakai alat tes online, gue nggak boleh. Di bukunya nggak ada tuh pakai tes online gitu. Itu gue minta kembali ke rootnya. Rootnya adalah wawancara sendiri, interview sendiri, terus habis itu dari situ gue dapet datanya. Nggak boleh tuh ada zoom dan tetek bengek gitu, nggak boleh. Karena gue minta kembali ke akar, gue nggak mau kompromi. Nah itu radikal gitu. Wah lu radikal banget, rusuh coy gitu kan. Iya, itu sebenarnya secara kitanya radikal tuh itu. Cuma mungkin yang lo bilang itu, yang tadi adalah orang yang radikal ini memaksakan keradikalannya ke orang lain. Bisa disebut seperti itu. Jadi kan kita kan paling nggak dari Bang Bimo tadi udah ngejelasin kalau radikal tuh seperti itu loh. Jadi gambaran radikal yang kita sekarang ini tuh sudah menyimpang banget. Iya. Ya, sebenarnya kan kalau gambaran gampang di Indonesia berarti kayak di episode sebelumnya dibilang orang Indonesia yang bisa disebut radikal adalah orang yang percaya Pancasila kalau gitu. Karena dia harus balik ke rootnya. Ya, bisa disebut seperti itu kan? Bisa. Dengan konteks tadi sangat bisa. Berarti ya dari konteks tadi sebenarnya berarti kan orang yang dianggap, tapi sekarang di Indonesia orang yang mempercaya Pancasila nggak disebut radikal kan? Iya, karena kan definisinya menyimpang kan? kalau dari penjelasan Bimo, gue merasanya kenapa orang yang balik ke rootnya tadi, yang mempertahankan nilai-nilainya itu tidak bisa disebut radikal, karena nilai-nilai itu dianut sama semua orang. Karena semua orang menyetujui untuk menganut nilai itu, jadi ini bukan sesuatu yang berbeda sendiri. Pada akhirnya orang baru menyebutkan dia radikal, walaupun sebenarnya definisi radikal itu kembali ke rootnya adalah pada saat dia pada akhirnya bersikeras untuk stay di situ, sementara orang lain mungkin common people tidak seperti itu. Concern gue tuh itu penggunaan bahasanya itu loh Bang. Iya. Nah, lu berarti lu harus mulai ngecek ya. Jadi di studi linguistik, Ya. Noam Chomsky gitu ya. Jadi lu bisa lihat bahwa penggunaan bahasa itu adalah bagian dari manifestasi kuasa juga. Nah, jadi lu hati-hati gitu. Jangan-jangan ide radikal itu diasosiasikan dengan terorisme. Jangan sampai kita berpikir kembali ke akar. Jadi kayak misalnya jangan-jangan kita kembali ke akarnya Pancasila itu apa? Nggak bisa. Karena radikal. Karena nanti jadinya radikal. Gitu kan. Jadi itu lagi-lagi ini dari pendekatannya dari Noam Chomsky gitu ya, bahwa bahasa itu digunakan oleh relasi kuasa. Jadi ada bahasa-bahasa memang yang dibangun untuk membangun suatu konotasi ketakutan, konotasi buruk dan seterusnya. Nah, jangan-jangan karena kita jadi setengah bingung tentang radikalisme, jadi sampai bingung radikalisme ini apa ya gitu kan. Ya kan kayak gitu-gitu gitu, apakah orangnya jadi kayak misalnya anarkisme itu kita taunya apa? Orang nyoret-nyoret tembok, mural-mural itu ya, hancur-hancurin gitu. Padahal kalau dipikir dengan baik-baik, anarkisme itu adalah sebuah ide bahwa masyarakat itu tidak perlu pemimpin. Masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi ketika bukan memberontak, bukan rebel, bukan resisten. Bukan, tapi dia percaya bahwa masyarakat mampu mengelola dirinya sendiri sehingga nggak perlu ada struktur dan pemimpin yang menstrukturkan sebuah community. Mereka bisa ngatur sendiri. Berarti bisa dianggap tuh pergeseran seharusnya yang sekarang disebut anarkisme itu adalah vandalisme seharusnya. Iya, betul kan. Jangan bertindak anarki loh. Bertindak anarki itu maksudnya apa gitu? Atau balik lagi kepada komunis. Sekarang kan komunis berpikirnya dengan komunis itu orang tidak percaya agama. Padahal kan sebenarnya komunis itu salah satu sistem ekonomi sebetulnya. Komunis salah satu sistem ekonomi, salah satu sistem nilai, pemerintahan. Ya macam-macam gitu. Jadi sebuah mekanisme. Nah, jadi jangan-jangan radikalisme itu adalah sebuah mekanisme mengkooptasi sesuatu oleh relasi kuasa.
Dan membawa agama juga pada akhirnya. Dan ujung-ujungnya mungkin membabat agama atau menggunakan agama. Iya, menggunakan agama. Maksudnya dalam arti gini. Sebagai akhirnya- belief system. Iya gitu. Sebenarnya kayak yang tadi kita bahas Jul, bahwa kadang-kadang agama itu digunakan untuk mendapatkan kekuasaan karena untuk memframe satu prinsip atau satu ideologi agar semua orang setuju di situ. Pada akhirnya bentuk pemaksaan mereka dengan tetap bersikukuh dengan frame tadi yang sebetulnya intinya untuk kekuasaan, akhirnya seakan-akan dia fanatik gitu kan. Betul. Termasuk agama. Mungkin ada satu aliran yang memang dia merasa dia paling benar, paling balik ke rootnya. Yes. Contoh, ada satu Mesiah yang bilang bahwa dulu nggak ada AC, dulu dia tidak pakai AC dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian dengan agama sama aliran baru bahwa memang agama progresif itu wajib karena sesuai dengan perkembangan zaman. Dia kan mempertahankan radikalismenya itu ke akar bahwa dulu Mesiahnya itu tidak pernah punya main Facebook gitu. Nggak ada sosmed, nggak punya handphone, bla bla nggak ada bla. handphone gitu kan. Nah itu radikal. Sebenarnya itu kan sebalik lagi itu radikal ya sesungguhnya itu. Iya. Tapi, Dan tanpa kompromi, Iya. tanpa kompromi dengan konteks yang ada, konteks masyarakat. Iya. Makanya jadi radikal karena nggak berkompromi. Nah, karena dia dengan berkompromi. zaman, bla bla bla. Dan dia karena tidak berkompromi, maka dia menjalankan ritual itu. Dia di jalanan Bintaro yang harus ada mobil motor, dia naik onta misalnya. Jangan onta dong, lembu. Lembu. Iya, lebih sopan lah. Iya. Lembu nggak bisa dinaikin lah. Bajak sawah, bajak sawah. Iya. Jadi dia naik lembu gitu. Artinya kan dia dengan mempertahankan radikalisme dia dengan praktek fanatisme dia. Berarti. Betul. Dan itu akhirnya, nah ini yang bikin problematik karena sekian banyak orang, mayoritas, terganggu sama praktek radikalnya dia. Iya. Kenapa? Mobil jadi macet. Iya. Jalan jadi kotor karena kotoran lembunya. Iya. Ekonomi jadi nggak jalan karena nggak boleh punya utang, punya bunga. Iya, misalnya. dan seterusnya. Karena itu udah jadi norma umumnya apa? Karena ada sekelompok kecil yang kembali ke akar dan jadi melakukan radikalnya dia, maka mayoritas ini agak terganggu dengan kondisi ini. Nah, makanya ada relasi kuasa bermain di situ. Oh. Iya. Ya, bisa dimengerti. Gitu sih. Kalau untuk fanatisme, kenapa nggak tahu ya apa semua manusia menurut psikologi itu punya sisi fanatisme atau enggak, tapi kenapa itu bisa muncul sih? Ya itu yang ini sebenarnya yang menarik ya. Setidaknya dari agama-agama Samawi ya, kisah tentang seorang budak dan pedagang budak, relasi itu kan selalu ada ya. Cerita dari agama ABCD itu banyak tentang relasi antara budak dan Agama yang kakeknya sama. ya, Samawi. Gitu kan. Nah, di agama Samawi itu cukup menariknya tuh apa? Ketika budak itu dibebaskan, mayoritas budak menjual dirinya kembali menjadi budak. Jadi Mencari tuan yang baru. ya intinya dia nggak bisa sebagai makhluk merdeka. Oh, oke. Nah, maksud gua adalah memang itu kebutuhan yang mayoritas manusia perlukan, sebuah kepastian. Tapi kan sebuah kepastian kan berarti sebuah pembatasan. Sedangkan kalau lu adalah orang yang mencari kemerdekaan, berarti nggak ada itu batasan. Berarti otomatis nggak ada kepastian. Gitu kan? Nah, pertanyaannya apakah lu bisa hidup tanpa kepastian? Nggak tahu. Pernah nyoba nggak? Ya belum pernah kan? Nah, makanya itu dia. Nah, kalau nilai dasarnya manusia sendiri kan sebenarnya dari awal itu kan Homo sapiens itu kan sebetulnya awalnya itu memang hidup tanpa kepastian. Makanya badan kita itu dirancang itu untuk berjalan, berpindah-pindah, nomaden dan lain-lain. Kepastiannya itu rentangnya pendek. Semakin zaman maju, kepastiannya makin melar. Tadinya kita cuma bisa pasti. Untuk besok. Nah, Buat Makan. besok pasti ada makanan. Nah, Kenapa? Tinggal ambil di empang. ya. Gitu kan? Ya. Ada kepastian. Tapi seiring zaman modern, kepastian itu tambah panjang frame-nya. Gitu kan? Karena bulan depan kita masih bisa makan. Ada sistem menabung. Ada pensiun, yes, dan investasi, seterusnya, bla, bla, kayak bla. gitu-gitu. Nah, semakin panjang extended kepastiannya,
kan rasanya makin nyaman. Nah sekarang dibalik, sekarang kita manusia modern bisa nggak hidup just for today? Nggak bisa. Ya udah itu jawabannya. Iya. Bisa nggak lu hidup just for today? Kenapa? Karena orang merdeka nggak bisa ngomong kepastian. Kenapa? Ketika kita ngomong besok pasti makan nggak tahu. Iya. Ya lihat aja ntar. Merdeka banget kan? Iya, bisa gonta ganti pasangan. Iya. Bener ya. Tapi kalau fanatisme sendiri, pada kitanya itu sebenarnya orang mencari apa sih? Pegangan? Kepastian. Kepastian tadi ya? Kepastian. Jadi pertanyaannya adalah kan coba ya kalau misalnya kita didoktrin betapa seremnya neraka gitu ya, iya kan? Neraka tuh begitu mengerikan, gitu kan? Oke, kalau neraka begitu mengerikan, apa yang menjamin gua masuk surga? Ya, itu aja nanti yang Iya, gitu kan? Apa yang menjamin gua masuk surga? Itu kan perasaan kepastian itu, gitu kan? Nah, tapi kalau kita berlagak jadi orang merdeka, kepastian, kita nggak tahu lah itu haknya Tuhan. Kalau percaya Tuhan juga. Kalau percaya Tuhan juga gitu kan. Tapi kan karena ya terserah gitu. Tapi Ya bebas. Tapi intinya adalah kepastian itu meredakan ketegangan dengan amat sangat dah intinya begitu. Sehingga ketika ada suatu mekanisme untuk meredakan ketegangan, dia merasa enak, ya dia jadi fanatik dengan teknik itu gitu. Jadi ya gue melihat lah ada satu agama A memang sekarang di satu sisi gue melihat kenapa dia pengikutnya cukup banyak, karena gue melihatnya orang-orang tersebut pada saat dia memakai atribut agama tersebut, dia merasa ada status sosial atau ada satu status yang membuat orang takut kepada dia gitu. Contohnya mungkin dalam kehidupan sehari-harinya dia diperintah dimaki-maki sama bosnya, kemudian dia masuk ke dalam satu komunitas tertentu, dia pakai baju putih, kemudian dia marching beramai-ramai, begitu orang lihat mereka takut. Itu kan sebenarnya ada satu safety sendiri, ada satu kebanggaan sendiri gitu untuk sesuatu yang orang pada umumnya cari untuk menaikkan statusnya, contoh kekayaan gitu. Iya, contoh kayak naik Harley Davidson. Iya. Di kantor karirnya udah mentok, nggak Iya. bisa apa-apa. Begitu nongkrong bareng-bareng sama semua yang naik Harley, berasa yang paling jago sejagat. Gitu Iya. kan. Sama gitu Ya, efeknya. sama efeknya fanatisme gitu juga gitu. Jadi pada akhirnya dia fanatisme karena yang dia cari selama ini orang tiap hari kerja dimaki-maki, disuruh-suruh dan lain-lain. Begitu dia pakai baju putih, yang bosnya tadi melihat takut gitu kan. Apa itu efeknya ke kekuasaan juga? Dia dapat kekuasaan, Bang? Oh iya, ya itu yang paling menarik sih. Jadi kalau misalnya mau itu Derrida, Sartre itu bahas itu banyak banget gitu ya. Jadi nanti itu jadi intinya tuh kita tuh pengen banget kepastian itu kan didapat lewat kuasa. Gitu. Kalau misalnya lu bisa dapat kepastian lewat kuasa, maka lu merasa secure gitu kan. Tapi kalau lu jadi budak, lu juga bisa dapat kepastian. Kepastian apa? Setidaknya budak tuh dikasih makan kok. Iya. Dikasih tempat tidur gitu kan. Makanya banyak orang yang udah lama keluar penjara, Pengen balik lagi ke penjara. iya, dan karena sistem tidak bisa menerima dia kecuali dia berbuat kesalahan, akhirnya di luar dia mati. Entah itu dia membunuh lagi atau dia bingung, depresi dan lain-lain. Kayak ada di Shawshank Redemption juga ada Oh, iya, yang saya. bunuh diri. Iya, kayak begitu-begitu. Jadi ya lagi-lagi kita itu sangat mendambakan, bukan damba gitu ya, tapi kita mengharapkan gitu ya, ada suatu kondisi di mana kita tuh apapun yang ada suatu kepastian gitu, ada mekanisme kepastian kalau saya melakukan ini maka pasti begitu gitu. Sebenarnya kepastian kita tuh sebenarnya sangat pendek gitu. Kita didesain untuk mendesain kepastian tuh sangat pendek. Tapi peradaban itu membuat kita seolah membangun kepastian tuh bisa sekian puluh tahun ke depan. Iya. Investasi 20 tahun ke depan, tau-tau mati 10 tahun ke depan. Iya, betul. Iya, ada COVID kan? Iya, betul. Siapa yang nabung, tau-tau udah mati COVID. Sia-sia. Ya tapi bener sih, gue setuju sih Jul. Memang bahwa semua orang itu akan fanatik terhadap painkillernya dia. Iya, betul. Manusia itu sangat menghindari rasa sakit kan sebetulnya kan. Iya, mencoba bukan melarikan ya, berusaha mengurangi rasa tidak nyamannya. Iya. Rasa tidak nyaman ada dua, dari lingkungan bahkan dari dalam dirinya sendiri, Iya, internal kontradiksinya dia. Iya. Jadi dia cari yang paling nyaman. Ya, itu kembali ke konsep insecure juga tuh. Secure and insecure-nya.
Secure, itu sebenarnya repot lagi. Secure dan insecure. Secure, oke. Kalau misalnya pertanyaannya, kalau lu siap diambil besok, lu secure nggak? Tahu. Nah itu jawabannya. Kalau lu udah siap ya, kalau besok udah waktunya ya sudah. Secure kan? Oh itu konsep secure. Iya kan, udah secure, udah mati. Oh ya udah mati, masuk surga serah Tuhan lah, nggak usah dipikirin. Ya udah secure kan? Iya. Kayak gitu itu secure. Nah kalau udah secure kayak gitu butuh painkiller nggak? Nggak butuh. Nggak butuh gitu. Oke. Nah jadi itu jawabannya. Jadi kalau maksudnya nanti kalau iseng punya waktu gitu ya bahas tentang Derrida gitu, bahwa kenyataannya tuh semua painkiller itu dan relasi kuasa untuk memainkan painkiller, karena memainkan painkiller itu bisa mempengaruhi orang lain kan gitu kan. Iya. Itu adalah mekanisme ujung-ujungnya adalah karena ketakutan untuk mati demi mencari kepastian gitu. Jadi dia merasa dia belum pasti tapi harus mati gitu ya. Yes, that's the whole idea gitu. Jadi mostly sebenarnya pada dasarnya kalau orang takut mati karena masuk neraka itu kan karena sudah ada komponen agama gitu kan. Yes. Tapi kalau orang masih takut mati karena dia belum merasa mendapatkan kepastian, dia udah harus mati gitu. Yes. Sementara yang di sana dia belum tahu. Yes. Pasti atau enggak. Yes. Gitu. Sehingga apapun jaminan lu melakukan ini pasti masuk surga dikerjain. Iya. Karena untuk mendapatkan kepastian kan. Sampai duar gitu ya. Iya. Iya betul. Itu yang tadi dia bilang, itu yang adalah painkiller yang dimainkan penguasa untuk kepentingan. Kayak baju gue udah putih-putih, Bang. Ya udah oke. Jadi thanks Bim, kita udah cukup tahu gitu. Memang yang menarik dari pembicaraan 3 segmen ini di episode beberapa minggu lalu, memang gue ngerasanya yang paling menarik adalah kita bisa melihat dari sisi lain. Karena yang kita lihat itu sebenarnya kasat mata gitu. Memang kehidupan yang kita lihat seharusnya kita melihatnya dari sisi yang paling kulit lah gitu. Karena paling kulit gitu ya. Contohnya kalau nggak beribadah masuk neraka, kalau nggak ini masuk neraka. Terus orang lagi antidepresan minum Sanas. Orang lagi depresi minum Sanas gitu kan. Orang sakit perut minum ini gitu. Termasuk orang fanatik karena dia jahat mau ngebom gitu. Termasuk yang pertama kali serial killer. Bahwa serial killer itu adalah penjahat sakit jiwa dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau kita omongin lagi, gue mau menarik kesimpulan sih sebenarnya bahwa sebenarnya batasan benar atau salah itu adalah batasan yang lo bilang tadi, itu dari spektrum, nggak ada batasannya sebenarnya. Batasan benar atau salah gitu. Yang bilang itu benar atau salah itu kan karena kesepakatan orang atau manifest yang memang orang punya, yang disetujui sama community Golongan tertentu yang pada akhirnya ya tinggal orang yang setuju mesti ngikut, atau orang yang nggak setuju itu berusaha gimana caranya yang lain nggak ngikut. Yes, gitu. betul. Nah, itu gue nambahin dikit ya, karena ini cukup penting gitu kalau bisa dikasih kesempatan. Jadi karena kita itu selalu dididik terlalu objektif. Terlalu objektif itu artinya terlalu lihat ke materialnya gitu ya. Terlalu lihat bendanya, terlalu lihat buktinya. Padahal kalau misalnya kita mau spesifik, mau lebih dalam lagi ya, ada sesuatu kebenaran yang nggak ada bendanya. Contoh, misalnya, oke, coba lu jelasin rasa asin tanpa nyebutin garam. Bisa nggak lo? Tapi kita sama-sama tahu asin itu apa. Gitu kan. Lu coba jelasin pedes tanpa nyebutin cabai. Gitu kan. Kita tahu pedes itu apa. Tapi nggak ada bendanya. Tapi kita bisa dapat feelingnya. Nah itu pendekatan imaterial objektif namanya. Dan cara mengetahuinya adalah dengan subjektif komparatif, jadi membandingkan secara subjektif gitu. Itu kita perlu explore, artinya kita perlu mengkampen atau mengasih edukasi gitu ya, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak hanya kebendaan, dan kehidupan itu nggak cuma kebendaan, tapi tadi subjektif komparatif, perbandingan subjektif itu ada, kemudian apa yang dirasakan itu objektif nyatanya, walaupun nggak ada bendanya, gitu. Kayak gitu sih. Thank you ya buat waktunya ya Pak. Iya, sama-sama. Thank you Jul. Mudah-mudahan nanti di next kalau ada kesempatan kita undang lagi. Terima kasih. Gua pengen membahas soal mungkin agama yang paling benar itu adalah agama yang membuat orang tidak takut mati
gitu. Literally, bukan artinya ngebom ya. Enggak. Bukan artinya ngebom ya. Tapi orang yang membuat bahwa sebetulnya kalau lo mati itu lo happy karena kenapa? Pada yang lo bilang, karena kalau udah mati lo nggak mau balik lagi. Artinya enak dong. Betul. Paling di bumi. Gitu. Iya kan gitu ya. Jadi gue mau bahas tentang kematian lah, karena seberani-beraninya orang dan lain-lain itu pasti takut mati gitu. Karena gue juga ada salah satu agama, gue juga baru mendefinisikan kenapa kok ini ada yang namanya kalau mati pasti masuk surga gitu. Itu sebenarnya untuk membangkitkan rasa berani aja sebetulnya kan. Ya dengan apa yang tadi lo bilang bahwa tentang kepastian itu kan. Menarik sih, tapi nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Siap. Thanks Jul, thanks Bim. Thank you. Sama-sama. Terima kasih, Bang Bimo. Terima kasih, Om Jul.